ngomongin soal teori yang dimana Boboiboy Dark bakal jadi musuh di Boboiboy Movie 3. Itu bisa saja terjadi karena bisa saja monster mengambil alur cerita seperti itu dan terasa epik saja gitu, dimana kita bisa melihat Boboiboy melawan dirinya sendiri versi jahatnya. Sebenarnya bukan hal sulit juga bagi monster memasukkan Boboiboy Dark seperti Boboiboy besi yang selalu diteorikan oleh para fans. Ternyata sekarang dia sudah ada, yaitu Boboiboy gentar yang memiliki kemampuan iron manipulation. Automatically mean you're an evil being at heart. Are you kidding me, you idiot? You really think you can beat me with one arm? Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan menjawab dan membacakan pertanyaan kalian hasil dari hashtag Nit Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subsnya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Android Games XD, hashtag Nit Tanya Dong. Boboiboy Duri dan Taufan menurut Kak Nit cocok gak sifatnya? Kalau menurut Nit sih cocok-cocok aja karena Boboiboy Taufan yang memiliki sifat periang dan Boboiboy Duri yang memiliki sifat yang konyol. Apalagi mereka kan memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama takut dengan ular. Dan Nit juga penasaran kalau mereka fusion nanti bakal jadi Boboiboy apa? Boboiboy Dufan kah atau Boboiboy Tari? Pertanyaan berikutnya dari Asong Lee, hashtag Nit Tanya Dong. Emangnya Nit punya saingan? Semoga dijawab sama Nit yang cantik. Makasih. Kalau disebut saingan sih enggak, tapi Nit lebih menganggapnya sebagai rival dari channel Mas Arteria, yaitu channel Toon World, yang dimana channel Toon World ini biasanya suka bikin konten yang menarik, yang si viewsnya tuh suka banyak banget gitu. Jadi Nit juga sama Bang Nat sering termotivasi untuk membuat channel ini lebih menarik lagi. Karena persaingan yang kita lakukan tuh ya persaingan secara sehat dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Pertanyaan berikutnya dari Oziju. Kenapa Ochobot Boboiboy season 1 Ochobot bisa berubah menjadi bola? Tapi saat Boboiboy episode 2 saat Ochobot menyamar sebagai mainan, Ochobot masih dalam bentuk Dealfoot. Kan bisa jadi bola, hashtag Nit Tanya Dong. Mungkin yang dia maksud tuh Boboiboy Galaxy episode kedua ya. Nit sih punya dua asumsi. Yang pertama, Ochobot memang berniat berubah menjadi boneka dan bentuk Ochobot tuh ya dia jadi boneka. Dan yang kedua, mungkin ya ini mah editornya emang lupa bikin Ochobot jadi bola. Pertanyaan berikutnya dari Snow and Ice World, hashtag Nit Tanya Dong. Kak, kalau Boboiboy Beliung muncul di planet Windara, berarti Boboiboy Balak muncul saat benih Okwat siap dong. Yap, benar sekali, karena biji Okwat mampu membuat seorang yang memakannya mengeluarkan potensi terbesarnya. Tapi dengan hal tersebut Nit punya beberapa spekulasi, antara dengan memakan buah dari biji Okwat ini Boboiboy bisa mengendalikan kuasa elemental balak, atau dengan memakan buah dari biji Okwat ini Boboiboy nanti mampu mengendalikan kuasa elemental tahap ketiganya, yang seperti kita tahu kuasa elemental tahap ketiganya itu tidak terkendali. Pertanyaan berikutnya dari Hana Altofunisa, hashtag Nit Tanya Dong. Sebenarnya Power Spera pertama Databot atau Clam Kabot? Semoga dibaca. Fix, Clam Kabot adalah Power Spera yang pertama. Itu dijelaskan di komik asal-usul Power Spera yang terdapat di komik Boboiboy The Movie pertama. Pertanyaan berikutnya dari Rizkia, hashtag Nit Tanya Dong. Kenapa saat Boboiboy masuk ke Top Box, Boboiboy tidak dikasih tahu ayahnya di pasukan yang sama juga? Semoga dijawab. Sebenarnya Nit juga bingung sih antara Amato memang ada di Top Box atau berada di pasukan yang berbeda. Kan bisa jadi dalam galaksi Boboiboy itu pasukan pelindung Power Spera bukan hanya Top Box. Pertanyaan berikutnya dari Inonon, hashtag Nit Tanya Dong.
Kenapa Boboiboy tidak menggunakan kuasa kristal? Padahal Hangkasa sudah memberikan kuasa kristalnya. Jadi kemungkinan besar Boboiboy belum mendapatkan pemicu agar kuasa kristalnya keluar. Seperti kuasa Boboiboy Beliung. Saat bertarung di planet Windara menjadi pemicu Boboiboy menggunakan kuasa elemental beliungnya. Ya mungkin kuasa elemental kristal juga seperti itu karena belum ada pemicunya. Jadi Boboiboy tidak bisa menggunakannya. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Reva Aulia. Hashtag ditanya dong, kenapa di Boboiboy musim 1 nama Ibu Yaya itu Cia? Itu ada di episode 8, tapi pas Boboiboy Galaksi itu nama Ibu Yaya Maci Wawa. Mungkin seperti ini ya. Biasanya kan kalau di kita ada ibunya siapa tuh dipanggil mamahnya anu gitu, ibaratnya mamah nit gitu. Mungkin di episode 8 tuh kayak gitu. Cia tuh sebutan ya mamahnya Yaya gitu, bisa jadi. Dan pada akhirnya nama aslinya terungkap di Boboiboy Galaksi. Pertanyaan berikutnya dari Evelyn GC11. Hashtag ditanya dong, kenapa Boboiboy punya tanda putih pada bagian rambutnya? Mungkin itu adalah genetik dari Toaba. Soalnya yang kita tahu, baik itu Toaba, Amato, dan Boboiboy, mereka bertiga sama-sama memiliki bagian rambut yang berwarna putih. Pertanyaan berikutnya dari Heriana. Hashtag ditanya dong, Kak, apakah di Boboiboy Galaksi musim 2 bakalan punya jam kuasa baru semuanya? Please jawab. Tidak semuanya, karena hanya Boboiboy yang mendapatkan jam kuasa baru. Itu karena jam kuasa Boboiboy disesuaikan agar Boboiboy bisa menggunakan kuasa elemental tahap ketiga. Pertanyaan berikutnya dari Nurul Aini. Hashtag ditanya dong, kalau nenek Boboiboy masih hidup sampai sekarang, apa yang terjadi? Nantinya di Boboiboy musim 1 pastinya bukan hanya Toaba, tapi bakal ada nenek Boboiboy juga kalau neneknya memang masih hidup. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Nugroho Official. Hashtag ditanya dong, apakah Boboiboy mempunyai kuasa kekuatan elemen kegelapan? Untuk sampai saat ini tidak punya. Titik. Pertanyaan berikutnya dari Eka Mardiana. Hashtag ditanya dong, kenapa Lahap udah gak lama kelihatan bang? Terus kapan Lahap dilihatkan lagi? Udah sempat dijawab juga sama Nit kalau Lahap itu sekarang menjadi instruktur pengemudi yang ada di Tapops. Dan itu terdapat di komik mini Boboiboy. Namun Nit juga kurang tahu itu canon atau tidak sama cerita yang sedang berlangsung. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimasu.